Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada saat ini dengan judul Yesus adalah pintu yang baik dan benar. Part 1. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, banyak sekali melahirkan berbagai jenis kejahatan. Dari antara kejahatan manusia itu diantaranya adalah pencuri dan perampok. Seperti yang dinyatakan di dalam firman Tuhan di bawah ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dan dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan melalui tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Sejak zaman dahulu hingga sekarang dan yang akan datang, yang tidak boleh dilupakan di dalam mendirikan atau membuat rumah adalah pintu. Mengapa pintu juga dianggap bagian yang terpenting dari rumah? Sebab pintu adalah jalan satu-satunya keluar masuk rumah. Oleh karena itu, dia membuat pernyataan sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan melalui tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Mengapa dia membuat pernyataan yang demikian? Sebab ia tidak melalui jalan masuk dan keluar yang telah ditentukan. Dengan kata lain, ia mempunyai niat yang dan pemikiran yang negatif terhadap pemilik rumah. Kalau di dalam konteks ini adalah sebuah kandang domba, maka seorang yang keluar masuk tidak melalui pintu berarti ia bukan seorang gembala atau pemilik, tetapi seorang pencuri dan perampok. Minimal ia adalah seorang yang berniat jahat terhadap gembala atau pemilik domba dengan cara mencuri atau merampok, atau bisa juga memberi racun dan atau melukai domba-domba tersebut. Ada berbagai alasan mengapa seseorang itu mencuri atau merampok. Jikalau seorang itu miskin atau berasal dari ekonomi menengah ke bawah, mengapa seseorang mencuri? Dengan alasan ekonomi, yaitu sekedar untuk makan bagi dirinya maupun keluarganya. Dengan kata lain, ia tidak mempunyai alat produksi untuk mendapatkan uang atau tidak mempunyai pekerjaan. Tetapi di dalam realita kehidupan dari dahulu sampai sekarang, banyak sekali seorang yang menjadikan mencuri dan merampok itu sebagai profesi atau pekerjaan dengan berbagai alasan. Mengapa ia menggunakan kedua hal tersebut sebagai profesi untuk hidupnya? Karena ia malas bekerja, baik bertani dan peternak dan pekerjaan yang lainnya, dengan mengeluarkan banyak tenaga, pikiran, tetapi hasil yang ia dapat tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dan pekerjaan mencuri dan merampok itu tidak membutuhkan waktu yang lama, tetapi mendapatkan harta yang banyak. Mungkin pada masa dunia perjanjian lama dan dunia perjanjian baru, maling dan merampok kambing sangat banyak karena nilai jualnya masuk dalam golongan tertinggi. Tetapi untuk dunia sekarang sampai yang akan datang, nilai jual kambing termasuk yang paling rendah. Makanya maling dan merampok kambing domba sangat sedikit, sebab tidak sebanding dengan resiko yang diterimanya. Pintu itu mempunyai arti yang sangat banyak, bukan hanya berbicara pintu rumah, pintu kandang, pintu hotel, dan lain sebagainya. Tetapi di dunia ini banyak sekali pintu, yaitu pintu kebaikan dan pintu kejahatan. Sekarang bagaimana cara mengenal pintu yang baik, ajaran benar, dan bagaimana cara
Karena antara pintu yang baik dan pintu yang tidak baik. Pintu yang baik dan pintu yang tidak baik itu bukan dilihat dari berapa harga pintu itu, tetapi bisa dilihat dari siapa pemilik pintu itu sendiri. Di dalam konteks ini adalah pintu yang dimiliki oleh pribadi yang baik dan benar, sebab pintu tersebut adalah Kristus, dan gembala juga gambaran dari diri kita, sedangkan domba adalah gambaran dari kita para pengikut Kristus. Pencuri dan perampok adalah seorang yang hati dan pikirannya sudah dikuasai hawa nafsu untuk menguasai milik orang lain, dalam hal ini ingin mencuri dan merampok domba. Inilah arti pentingnya kita mempunyai pintu yang baik dan benar. Apabila pintu baik dan benar, pencuri dan perampok tidak bisa membuka pintu tersebut dan berusaha masuk melalui yang lain. Tetapi apabila semuanya sudah baik dan benar, tidak akan ada celah yang baik yang bisa dimasuki pencuri dan perampok. Di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, baik kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani, harus senantiasa waspada, baik pribadi maupun keluarga. Dengan apa kita waspada menghadapi pencuri dan perampok? Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam catatannya di bawah ini. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh di udara. Di dalam kehidupan kita, jika menelaah apa yang disampaikan Rasul Paulus, sungguh sangat kompleks, karena kita menghadapi serangan dari berbagai arah. Bahkan serangan musuh itu dari arah yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Perampok dan pencuri hanya salah satunya. Oleh karena pesan Paulus selanjutnya adalah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dengan kuasa firman dan kuasa Roh Kudus, kita pasti bisa dan mampu menjaga iman kita kepada Kristus. Amin.